Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas B1 pagi semester 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Rasadi selaku moderator dan rekan-rekan saya ada Kaliza Aini, Nurul Fadilah, dan Atala Rania Insyirah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian kualitatif tipe biografi dalam mata kuliah penelitian bisnis syariah. Langsung saja saya akan memulai pembahasan materi ini. Yang pertama, pengertian biografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi. Bio artinya hidup dan grafi artinya penulisan. Sedangkan penelitian biografi artinya penelitian mengenai kehidupan seseorang yang dianggap penting dan bermanfaat pengalamannya untuk umum dan komunitas tertentu, di mana dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip dari keterangan orang yang dituliskan di dalam biografi. Dan adapun tujuan dari penelitian biografi adalah mengungkapkan pengalaman yang sudah mempengaruhi kehidupan seseorang tersebut sehingga bisa menjadi kepribadiannya yang dikenal sekarang ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Fadilah. Untuk Nurul Fadilah, saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk dari studi tentang biografi. Ya, ada 5 poin. Yang pertama yaitu biografi objektif. Adalah kronologi tentang biografi seseorang yang dipaparkan secara runtuh dengan sedikit mungkin interpretasi dari peneliti. Yang kedua yaitu ilmiah histori adalah pengembangan biografi objektif dengan menggunakan sebanyak mungkin fakta-fakta mengenai latar belakang sejarah sebagai triakumulasi atau gabungan pengumpulan data dari observasi, wawancara, dokumentasi untuk mendukung objektivitas dari peneliti. Yang ketiga yaitu estetik ilmiah adalah bentuk biografer, pemaparan detail biografi dengan cara yang kreatif dan imajinatif berdasarkan interpretasi pribadi peneliti dan biografer. Yang keempat yaitu biografi naratif adalah biografi yang memikirkan adegan dan percakapan dari objektif studi berdasarkan data, teks, atau dokumen, sehingga ini menggambarkan hal yang imajinatif atau fakta dengan bersama. Yang kelima yaitu fiksi biografi adalah biografi dalam bentuk novel yang penuh fiksi dan sedikit memperhatikan terhadap peneliti yang olisi sumber-sumber utamanya. Saya akan menjelaskan tahapan untuk melakukan pendekatan biografi. Ada beberapa cara. Yang pertama, peneliti mulai meneliti studi biografi dengan cara mencari biografi tokoh utama yang lebih objektif, misalnya pengalaman kehidupan. Yang kedua, peneliti mulai menggali data yang relevan dan konkret dari si tokoh tersebut. Misalnya catatan kehidupan, rekaman dokumentasi, dan hasil wawancara. Yang ketiga, dari data yang sudah diperoleh peneliti, barulah peneliti mengambil untuk dimasukkan ke dalam penulisan biografi si tokoh tersebut. Yang keempat, peneliti melakukan eksplorisasi makna dari data yang sudah didapatkan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, serta makna lainnya yang bisa dapat diceritakan. Yang kelima, mengkaitkan data untuk membuat sebuah struktur yang lebih besar dan akan dijelaskan dengan berkesinambungan juga menarik. Keunggulan dan kelemahan penelitian biografi. Keunggulan memiliki keunggulan dalam pencitraan seseorang secara detail dengan pemaparan naratif dan kronologis, sehingga pembaca memiliki penelitian itu lebih sederhana. Kelemahan, kecenderungan untuk terjadinya itu karena inventasi data, sangat mungkin untuk terdistorsi oleh perspektif sang biografer atau peneliti. Teknis, analisis, interpretasi, dan presentasi peneliti tentang objek studi sangat menentukan batas fiksi atau non-fiksi dari cerita hidup yang diangkat. Contoh penelitian kualitatif type. Biografi presentasi Surya Agung, manusia tercepat Asia Tenggara. Surya Agung dengan catatan waktu Asia Games Laos 13 Desember 2009. Semasa kecil ini, Surya Agung sangat senang sekali bermain sepak bola. Dan ketika kelas 2 SD, ia bertekad ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Mungkin hampir setiap hari ia lalui hari-harinya dengan bermain sepak bola di lingkungan rumahnya. Sejak kecil, Surya Agung memang bergelut dengan olahraga. Wajar karena rumahnya yang berada di kawasan Banyuanyar, Solo tidak jauh dari lapangan bola.
Saat beranjak dewasa, dia pun bergabung dengan klub anggota internal Persib Solo. Bahkan kemampuan yang atas rata-rata membuat Surya yang masih 17 tahun hampir merasakan mengalami seleksi di Laskar Saham Bernyawa atau julukan Persib Solo. Sayang karena usia yang masih sangat muda membuat namanya terpental dari tim kebanggaan kota Solo itu. Selepas dia tidak lolos tahap seleksi di Persib Solo, dia pun melampiaskan ke latihan atletik seperti apa yang telah membawanya ke PPLT di kota Salatiga, di mana kelas 2 SMA waktu itu dia mengikuti kejuaraan Popda. Saat itulah bakat dan presentasi Surya Agung mulai terlihat di cabang atletik khususnya nomor speed dan lompat jauh. Sampai saat ini dia pun menemukan bakat yang memang tidak semua orang berdiksi termasuk keluarga dan dirinya sendiri untuk menjadi seorang atletik di cabang olahraga tersebut hingga saat ini. Demikian dari hasil presentasi diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.